pemirsa, salam jumpa bersama saya Gracia lagi Selva di siang hari ini dalam program Podcast Papua Bicara. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang berkompeten. Dan siang hari ini topik kita adalah mengenal wajah baru tukang ledeng Jayapura. Ini sangat unik ya, dia punya temanya dan sudah hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Ada bapak-bapak yang sangat luar biasa. Terima kasih bapak-bapak yang luar biasa sudah menerima kita di rumah Bapak yang luar biasa juga. Dan yang pertama saya ingin mengenalkan ada Direktur Umum Bapak Shores Ondi. Dan yang kedua ada Direktur Utama dari PT Air Minum Jayapura. Sekarang namanya sudah berubah ya, Bapak Entis Sutisna. Dan yang terakhir ada Bapak Direktur Teknik Bapak Ian Nasadit. Selamat siang dan salam hormat. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan senang sekali saya hari ini menjadi orang yang paling cantik ya di antara bapak-bapak yang luar biasa. Oke, topik kita adalah terkait dengan mengenal wajah baru tukang ledeng Jayapura. Nih, yang namanya mengenal pasti kita perkenalkan dulu ya. Ini wajah baru, berarti masih banyak teman-teman atau masyarakat Kota Jayapura yang belum mengenal. Nah, kita langsung saja terkait dengan tugas-tugas fungsi dari bapak bertiga ini. Mungkin dari Pak Ondi dulu, izin. Terima kasih. Nama saya Shores Ondi. Kebetulan seizin Tuhan hari ini beberapa waktu yang lalu dilantik menjadi Direktur Umum. Nah, berkaitan dengan tugas-tugas Direktur Umum, tentu lebih banyak berbicara tentang bagaimana menjaga keseimbangan keuangan dalam perusahaan dan juga menjaga dan meningkatkan sumber daya tukang ledeng seperti yang disebut tadi itu, memenuhi tantangan-tantangan tentang perair minuman yang ada di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dan tantangan-tantangan secara nasional tentang perair minuman. Oke, tadi Bapak menyebutkan salah satunya terkait dengan SDM lah ya, kurang lebih. Kalau total keseluruhan tukang ledeng di Jayapura ini ada berapa sih Pak? Kalau total keseluruhan ya, kita di sini ada outsourcing juga. Ada tenaga yang diperbantukan kerjasama dengan koperasi itu sekitar 200-an tenaga kerja yang ada di 200 orang. Ya. Itu cukup untuk memenuhi seluruh lingkungan kerja di PT Air Minum Jayapura. Iya, kalau mau berbicara tentang cukup atau tidak, kita memang ada aturan yang mengatur tentang tenaga kerja dalam lembaga yang sekarang PT Air Minum ya, Jayapura Robongholo. Itu berkaitan dengan pegawai jumlah pelanggan kita itu berpengaruh tentang terhadap jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan. Oke, Pak Entis, Pak, ini kalau boleh dibilang periode kedua ya Pak ya, periode kedua Bapak terpilih lagi atau dipilih lagi, dipercayakan lagi menjadi Direktur Utama dari PT Air Minum Jayapura. Gebrakan apa sih Pak di periode kedua nih? Ya. Pertama, terima kasih ya, sebuah penghargaan dan juga penghormatan dan amanah sudah tentu dari Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati Jayapura yang memberikan kepercayaan kepada kami bertiga untuk menahkodai ya, PT Air Minum Jayapura Robongholo dan Wani Persroda. Bagi saya memang ini adalah masa kepemimpinan yang kedua ya, tapi namun ini adalah masa pertama dalam badan hukum yang baru ya. Sudah tentu ada tantangan tersendiri ya, karena bagaimanapun juga 5 tahun yang lalu ketika saya memimpin perusahaan daerah Jayapura, PDM Jayapura, itu ada banyak hal yang sudah kita lakukan ya, ada banyak kemajuan yang bisa dirasakan dan juga ada prestasi ya. Namun di sisi lain dengan adanya perubahan ya menjadi PT Persroda, sudah tentu akan ada tantangan baru ya yang harus dilakukan oleh kami segenap tukang ledeng untuk memastikan bahwa fungsi daripada perusahaan yang berbentuk Persroda ini sudah dan bisa sejalan dengan keinginan para stakeholder ya, keinginan bupati, wali kota, keinginan komisaris ya, dan juga kepentingan daripada pelanggan ya, karena itu adalah menjadi inti daripada tugas dari kami. PT Air Minum Jayapura merupakan badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kota dan Kabupaten Jayapura, sehingga dengan tugas pokoknya adalah memastikan bahwa peran negara hadir, peran pemerintah daerah hadir untuk memastikan layanan air bersih kepada
masyarakat di Kota Rangun Jayapura ini menjadi sebuah tantangan baru ya, untuk memastikan bahwa di tengah ya tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ya, sementara air yang saat ini terbatas, nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Kemudian di sisi lain juga kita melihat ya bagaimana masyarakat juga kesadarannya juga masih kurang ya dalam membayar rekening air ya, dalam menjaga hutan ya, karena kita masih mengandalkan pegunungan siklop. Nah ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi saya yakin ya dengan adanya wajah-wajah baru ya, kebetulan juga beliau ya Pak Sosondi sebagai Direktur Umum ya, kemudian Pak Yana Salid sebagai Direktur Teknik adalah orang lama ya di PDAM Jayapura ya, sehingga saya memiliki keyakinan bahwa tantangan-tantangan yang ada saat ini untuk mengembangkan perusahaan ke depan semakin maju itu saya yakin akan bisa kita raih dalam kurun waktu 5 tahun ke depan seperti itu. Tadi Bapak menyinggung terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat. Ya. Berapa total tunggakan pelanggan sampai tahun 2023 ini? Jadi kami memiliki pelanggan 37.700 ya, di mana 89% itu ada di wilayah kota ya, kemudian 11% ada di kabupaten ya. Memang yang menjadi sekarang tantangan itu adalah tingkat ya efektivitas penagihan kita itu masih rendah ya. Artinya masyarakat yang setiap bulan yang 37.700 itu datang membayar ke loket itu masih rendah, yaitu rata-rata setiap bulan itu baru 65% saja. 65%. Nah, efeknya apa? Ya sudah, dengan 65% ini kan otomatis akan ada tunggakan yang setiap bulannya muncul dari ketidakpatuhan itu ya. Dalam kurun waktu 4 tahun ini saja kita mencatat juga dalam sistem akuntansi kami, dalam laporan keuangan kami itu ada sekitar 28 miliar itu potensi piutang yang ada di pelanggan kami yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan. Ini menjadi PR ya, yang bagi saya sendiri ini menjadi tantangan untuk menuntaskan ya. Itu memang PR yang belum tuntas ketika saya mengelola PDAM Jayapura. Nah, mudah-mudahan di masa awal ya, diberikan amanah memimpin PT Air Minum Jayapura ini akan menjadi bukti lah kita akan bisa menuntaskan permasalahan hutang tersebut. Oke, terima kasih Pak Entis. Saya mau ke Pak Yana Salid selaku Direktur Teknik. Tadi Pak Entis menyebutkan ada 37.000 ya total pelanggan, tapi yang bayar tuh hanya 65% Pak. Jadi kurang lebih ada 35% yang tidak membayar. Ya kan, nah langkah dari Pak Yana Salid selaku Direktur Teknik ini bagaimana supaya masyarakat ini sadar gitu loh, pakai air tapi harus bayar, itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali kita tahu oknum-oknum masyarakat yang nakal mencuri air, main potong pipa, bener Pak ya, sampai sekarang masih ada ya? Ada. Masih ada. Nah Pak, langkahnya gimana Pak? Iya, baik, terima kasih. Untuk program kita sebenarnya sudah berjalan ya, kerjasama dengan pihak Polresta, bahkan dari pihak Kejaksaan pun sementara proses berjalan. Dan untuk kiat-kiat yang sudah selama ini kita lakukan, kita melakukan penertiban pelanggan-pelanggan yang mempunyai tunggakan di atas 3 bulan, kita langsung tertibkan. Kita kerjasama juga dengan RT RW setempat. Strategi itu yang kita bangun selama ini. Dan memang tingkat kesadaran pelanggan memang sangat-sangat kurang sekali. Rendah ya Pak? Sangat rendah sekali. Jadi dibutuhkan memang kesabaran dari pihak kita, terutama petugas-petugas kita yang bagian tim eksekusi di lapangan. Kita harus, mana pelanggan yang kita harus secara persuasif, mana juga yang harus kita ambil tindakan tegas. Dan ini sudah berjalan, jadi sudah berjalan selama ini. Ya, ini dibutuhkan kekompakan dan kebersamaan baik kita di pihak internal, bahkan kita mengimbau kepada masyarakat khususnya yang sudah menjadi pelanggan. Jadi mereka juga ikut mendukung PT Air Minum Jayapura ya, yang saat ini sudah berubah status. Mereka juga turut mendukung, sehingga lewat daripada itu semua dalam bentuk pelayanan pun ada peningkatan jam pelayanan. Jadi kita bisa meningkatkan jam pelayanan juga. Pelanggan yang mana yang jamnya kurang, kita bisa naikin jam pelayanan. Barangkali seperti itu sementara.
Tapi waktu melakukan tindakan kepada penertiban kepada masyarakat, oknum masyarakat yang tidak membayar atau masih minim untuk membayar, itu tidak terjadi anarkis, Pak? Biasanya kan lebih galak nih, biasanya kan di mana-mana yang ngutang, ya kan? Yang ngutang sama yang ngasih ngutang pasti akan lebih galak yang ngutang gitu. Betul. Jadi memang pelanggan yang punya tunggakan inilah yang memang dia apa ya? Artinya lebih besar menuntut, tapi kewajibannya itu sangat minim sekali. Tapi tetap kita persuasif memberikan pemahaman kepada pelanggan bahwa saat ini PT Air Minum Jayapura Lubang Hulu Nanwari ini ada satu kebijakan-kebijakan dalam arti pelanggan tersebut dia tidak membayar sekaligus, dia punya piutangnya, tapi ada dengan cara mencicil, jadi mengangsur, bisa kita layani. Kita layani tunggakan, bisa plus dengan bulan berjalan sampai dengan pelanggan tersebut mempunyai piutangnya lunas. Kalau itu oknum masyarakat yang suka potong-potong pipa itu, Pak, bagaimana, Pak? Itu masih banyak itu. Saya sering dengar sekali keluhan masyarakat, ini dong potong ini, kita harus bayar air baru air terang mengalir karena dong ada potong punya pipa itu. Bagaimana solusinya tuh, Pak? Iya, jadi sebenarnya sudah ada efek jerah ya, yang Bapak Dirut sempat sudah mengambil langkah. Ada oknum juga yang melakukan itu sampai sempat dipenjarakan, ditinggal sehari atau 2 hari, artinya ada efek jerah, sehingga lewat daripada itu semua jangan sampai ada lagi yang melakukan hal yang sama. Jadi sudah ada tindakan sampai ke pihak berwajib, sudah ada tindakan. Tinggal nanti kita pertegas lagi ya. Kita berharap jangan sampai ke sana, pelanggan pun harus bisa menyadari itu semua. Seperti itu. Jadi sudah berjalan. Oke, terima kasih. Saya lanjut lagi ke Pak Antis. Ini kan masyarakat belum banyak yang tahu nih, Pak. Orang masih tahu aja PDAM Jayapura. Nah, apa sih keunggulan status perusahaan yang saat ini sudah berbadan hukum? Apakah ada yang berbeda dengan nama yang lama PDAM? Silakan. Ya, jadi saya ingin menjelaskan ya mengapa mesti berubah ya, menjadi PT. Ini memang sebenarnya diawali oleh temuan ya daripada BPKP perwakilan Papua yang mengharuskan bahwa badan hukum ya, BUMD itu memenuhi aturan PP ya, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017. Di situ mengharuskan bahwa badan usaha milik daerah ya yang berbentuk BUMD ini harus memilih 2 opsi ya. Pertama bisa menjadi perum atau menjadi PT. Nah, kebetulan PDAM Jayapura sendiri ini dimiliki oleh 2 pemerintah daerah ya, kota dan kabupaten. Sehingga dengan demikian maka yang paling tepat ya badan hukumnya itu adalah Persroda ataupun PT. Nah, apa sebenarnya sih keunggulannya ya? Yang pertama sudah tentu bagi kami dengan adanya komitmen kedua pemerintah daerah ya, bupati, wali kota, kemudian DPR, kabupaten dan kota membentuk ya dalam sebuah badan hukum bersama menjadi Persroda, ini akan memiliki kekuatan di dalam hal lembaganya sendiri ya. Karena kita tahu bahwa pemerintah daerah sebenarnya bisa aja membentuk badan hukum BUMD masing-masing ya. Tapi dengan adanya kebersamaan dan komitmen ya kedua pemerintah daerah dan kedua unsur legislatif, ini akan memperkuat ya institusi sendiri ya. Karena kita tahu bahwa PT Air Minum Jayapura ini memiliki karakteristik yang unik ya. Yang pertama, pelanggan terbanyak itu ada di wilayah kota, tetapi sumber airnya kebanyakan itu ada di wilayah kabupaten. Nah, sehingga dengan demikian ini akan menjaga daripada keutuhan organisasi ini ya. Nah, kalau dengan ada seperti itu berarti kan akan ada keberlangsungan ya, going concern di dalam pelayanan. Artinya sekarang karena ini dimiliki bersama, otomatis akan menjadi komitmen untuk bagi direksi lah untuk memastikan bahwa keinginan bupati wali kota untuk memberikan layanan kepada 2 wilayah itu dapat dilakukan dengan baik. Kemudian berikutnya juga dengan perubahan badan hukum ini menjadi PT Persroda, ini juga akan memberikan sebuah komitmen baru ya bagi tukang ledang di Jayapura ini, kami untuk membenahi bahwa status hukum yang sekarang ini harus bisa merubah dalam mindset pelayanan kita ya. Tidak lagi kepada pendekatan birokratif yang bertele-tele, pelanggan itu dijadikan seolah-olah objek ya,
tapi lebih kepada menjadikan pelanggan itu menjadi mitra ya. Artinya orientasi dari pelayanan sekarang ini harus betul-betul puas atau tidak pelanggan yang dilayani tersebut. Nah ini mungkin yang memberikan kepastian kepada pelanggan bahwa ada mindset yang harus dirubah. Nah saya yakin ya dengan perubahan badan hukum ini juga akan memberikan juga boleh dikatakan komitmen bersama ya dari pemerintah kota dan Kabupaten Jayapura, karena di dalam Perda sendiri itu diatur ya, Perda nomor 15 tahun 2022 yang baru disahkan bulan Desember kemarin, itu mengatur adanya pasal-pasal bagaimana adanya komitmen dari pemerintah kota dan kabupaten untuk sama-sama memberikan penyertaan modal dalam rangka pengembangan perusahaan seperti itu. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah bahwa dengan perubahan PT ini maka core bisnisnya ini akan berkembang ya. Kalau hari ini ya, sebelum kami dilantik tanggal 17 kemarin ya, 17 April yang lalu hari Senin, itu PDAM Jayapura itu core bisnisnya hanya berupa perpipaan saja ya, pelayanan kepada masyarakat. Nah, dengan adanya PT, maka dalam Perda tersebut juga dicantumkan tentang bidang usaha yang memungkinkan untuk dibangun oleh PT Air Minum Jayapura ini. Pertama, sudah pasti untuk pelayanan air bersih itu menjadi utama ya. Tapi di dalam Perda juga disebutkan bahwa PT Air Minum Jayapura ini juga bisa menangani tentang air limbah ya, yang selama ini mungkin kotoran-kotoran rumah tangga, ya, septic tank, yang mobil tinja seperti itu bisa ditangani. Termasuk juga kemungkinan usaha lain yang bisa dikembangkan. Termasuk mungkin ini ada Robong Holo Nanwani ya, itu juga bisa dikembangkan ya. Kemudian bisa juga nanti PT ini menjadi kontraktor ya dalam hal fisik pembangunan yang ada di Papua ya, dimanapun berada. Dan yang tidak kalah pentingnya ini juga bagi investor akan menarik ya, karena nanti dengan adanya perubahan badan hukum ini akan lebih kita pada B2B ya, artinya bisnis to bisnis ya. Kita bisa memberikan juga, meminta kepada lembaga-lembaga keuangan untuk ya bisa bermitra ya, karena memang badan hukumnya sudah berubah, sudah menjadi PT ya, sehingga memungkinkan untuk melakukan sinergi dengan pihak lain yang bisa mengembangkan perusahaan ini ya, untuk memberikan kepastian bahwa masyarakat mendapatkan akses air bersih yang cukup. Juga secara internal ini perusahaan ini bisa berkembang dengan banyaknya sektor usaha yang bisa dibangun. Oke, saya sambung yang tadi Bapak bilang bahwa dengan berganti nama dari PDAM jadi PTAM, artinya lebih luas ya, lebih luas. Dan juga PTAM ini jadi lebih punya banyak usaha-usaha yang akan dikembangkan. Salah satunya aja ada Robong Holo dan minuman Nanwani ini ya. Nah, ini dua minuman ini pemasarannya sudah di mana nih Pak? Ya, jadi kami ya bangga ya, ini adalah komitmen juga pemilik ya, Bupati Wali Kota untuk bagaimana melakukan diversifikasi usaha. Dan kami pada saat menjadi PDAM menerima tantangan itu, dan ada dua produk Nanwani dan Robong Holo. Nah, pertama untuk metode pemasarannya memang kami saat ini memiliki agen tunggalnya ada di koperasi ya, jadi di PDAM sendiri di Entrop ini. Nah, kemudian memang kapasitas produksinya kami terbatas ya, karena ada satu line pabrik, jadi hanya rata-rata 750 sampai 1000 karton per hari ya. Sehingga memang produksi ini menyebabkan tidak begitu banyak stok yang kita miliki ya. Namun untuk memudahkan masyarakat bisa nanti menghubungi koperasi PDAM ya yang ada di Entrop. Nomor HP-nya nanti saya akan siapkan ketua koperasinya. Nah, di situ bisa kita mendapatkan minuman tersebut ya. Jadi saya kira kalau ada membutuhkan, mungkin karena memang jarang mungkin ditemukan di toko-toko ya, memang kami lebih fokus memutus mata rantai. Jadi sementara ini kebutuhan permintaan berada di kantor-kantor PDAM PT Air Minum Jayapura ini, terutama di koperasi itu juga bisa menerima juga dari total produksi yang ada itu bisa habis di pasaran seperti itu. Oke, terima kasih Pak Antis. Saya ke Bapak Direktur Umum Bapak Syors Adi. Ini tadi Pak Antis mengatakan salah satunya
dengan berubah nama dari PDAM ke PTAM jadi lebih luas begitu. Nah, tadi juga terkait dengan pemasaran Robong Holo dan juga Nanwani ini masih ada di koperasi. Rencana ada nggak Pak, dua produk ini dibikin satu usaha air minum galon gitu yang banyak di pasaran. Jadi masyarakat ini yang mau isi ulang gampang tuh kan, kalau isi ulang galon kan lebih murah tuh Pak, 5.000 apa 10.000 ya. Nah, ada rencana seperti itu tuh? Ya, sebenarnya kita memulai dari jualan galon, sehingga kita meningkat menjadi air minum dalam kemasan. Ya, kita punya galon sudah ada di koperasi yang dikelola oleh koperasi, dan khusus untuk masyarakat yang ada di sekitar Entrop ini sudah menggunakan air galon yang sudah dimiliki oleh koperasi. Artinya hanya baru di sekitar Entrop, ya kan? Ini ada beberapa banyak sekali titik-titik, Jayapura, AB, Sentani itu belum ada Pak. Ya betul. Memang kita membangun produk ini berawal dari jualan air galon yang sudah kita rintis lewat koperasi. Kemudian kita ke air minum dalam kemasan, dan di pabrik kami juga tersedia air galon yang juga dipasarkan. Di Sentani sudah ada, tapi memang seperti yang disampaikan Pak Dirut tadi, pasaran kita belum meluas. Begitu juga di Jayapura itu sudah ada outlet-outlet yang memang menampung air isi ulang, yang sudah kita diproduksi dengan nama Aquapam. Nah, itu produk air galon kita yang sudah kita rintis lebih dulu dari air minum dalam kemasan. Memang untuk pasarannya belum begitu banyak. Oke, tadi Pak Andries mengatakan ada 37.000 pelanggan. Dengan berubah nama pastinya semua sektor juga akan mengalami pengembangan, termasuk juga pastinya akan ada penambahan pelanggan. Nah, kalau ada penambahan pelanggan, adakah nanti ada penambahan tukang ledeng baru di Jayapura? Ya, kalau untuk penambahan jumlah pelanggan tentu lewat rencana program kerja kami, memang lewat pertemuan dan juga arahan dari Dirut. Memang sekarang kita lagi fokus ke Muara Tami untuk pengembangan pelanggan. Tetapi seperti saya katakan tadi, penambahan pelanggan itu tentu tidak serta-merta kita menambah karyawan. Seperti saya katakan tadi, bahwa memang jumlah karyawan dan juga pelanggan itu harus seimbang ya. Tidak bisa kita menambah pegawai sementara pelanggan kita masih tetap, memang ada range-nya antara jumlah pelanggan dan juga karyawan. Kalau untuk kesejahteraan karyawan sendiri bagaimana Pak? Ya, kalau untuk kesejahteraan karyawan, puji Tuhan sekarang sudah lebih baik dari yang lalu untuk karyawan, dan memang itu menjadi target kita lewat perubahan ini. Tentu sasaran dari perubahan status ini pertama tentang peningkatan kesejahteraan. Bukan berarti semua kita fokus ke penambahan kesejahteraan karyawan, tetapi ada sosial juga yang harus kita kembangkan di sana, memberikan itu baik itu PAD dan juga hal-hal lain berkaitan dengan keuangan, itu tetap tentu kita perhatikan bersama. Baik, saya ke Bapak Yana Sadit. Saya menyinggung dari pernyataan Bapak Shores dan juga Bapak Entis terkait dengan penambahan pelanggan, ya kan? Kalau namanya penambahan pelanggan, ada permintaan, itu pasti kan teman-teman dari PDAM juga pasti akan langsung eksekusi. Namun di lapangan itu seringkali kita dengar kendalanya adalah masalah hak ulayat tanah. Itu yang selalu menjadi kendala. Nah, itu strategi apa yang disiapkan oleh Bapak Direktur Teknik, Bapak Yana Sadit, mengatasi hal itu? Iya, baik. Terima kasih. Mungkin saya jelaskan sedikit kaitan dengan tugas-tugas ya, tugas khususnya di bidang teknik. Jadi di bidang teknik itu yang nanti menjadi titik fokus saya atau program ke depan, strategi saya itu yang pertama itu di bidang aspek pelayanan. Ya, aspek pelayanan itu tadi kaitannya juga dengan bagaimana kita bisa meningkatkan cakupan pelayanan. Nah, cakupan pelayanan itu bisa terjadi ketika nanti kita pengembangan sistem pipa distribusi di situ. Yang mana wilayah tersebut pemukimannya belum ada pipa distribusi, kita pasangkan. Saat ini sudah berjalan di distrik Muara Tami, sedang berjalan, dan di situ nanti ada terjadi penambahan jumlah pelanggan baru.
Itu program nanti untuk ke depan, strategi untuk ke depan kiat-kiat yang nanti kita lakukan. Kaitan dengan yang tadi itu, ya sudah jelas pasti tentunya adalah untuk ulayat istilahnya, mereka pasti ada ya terjadi pemalangan-pemalangan, harus didiskusi, datang lagi ke sini, bicarakan dengan direksi, Pak Dirut, kita berbicara, dan pasti ada solusi yang nanti diberikan atau kebijakan yang nanti diberikan. Tentunya mungkin apakah kebijakan dari manajemen seperti apa, nanti kita bisa lihat seperti itu ke depan. Artinya permintaannya apa, nanti dilihat, dievaluasi, dan kalaupun memang bisa diambil satu kebijakan, ya nanti bisa dilakukan. Artinya kan seperti itu. Tentunya nanti dengan kita rapat bersama seperti begitu. Tapi pada prinsipnya memang ya itu pasti adalah tentunya kita melakukan tindakan persuasif dan memberikan pemahaman. Namanya air ini kebutuhan pelayanan umum yang sangat vital, dan saya yakin dan pasti selama ini kendala-kendala tersebut tidak sampai ini, tetap bisa berjalan, ujung-ujungnya tetap berjalan, artinya pelayanan pun tetap berjalan. Seperti itu. Oke, saya ke Pantis menyinggung lagi soal tadi pernyataan Pak Yana Sadid. Apakah tidak coba, ini kan masyarakat adat itu sangat kuat ya soal tanah, apakah tidak coba bekerja sama dengan masyarakat adat setempat untuk sama-sama mengelola air minum tersebut? Jadi daripada dipalang-palang terus kan? Saya ingin melengkapi dulu ya. Pertama, sebelum itu saya ingin juga menyampaikan ke publik ya tentang strategi kami ke depan ini apa bertiga itu ya. Sebelum nanti saya menjawab yang disampaikan tentang keterlibatan masyarakat dalam PDM sendiri, PDM ini. Kami bertiga ini merupakan produk daripada, boleh dikatakan dari tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati Wali Kota ya, dari melalui uji kelayakan, ya, kepatutan dan kelayakan, sehingga dengan apa yang sudah dilakukan oleh tim seleksi selama 2 minggu ya, itu kami sudah memformulasikan ke dalam bentuk strategi ke depan. Ya. Saya ingin merangkum daripada disampaikan oleh Saudara Direktur Umum dan Direktur Teknik bahwa ada 4 hal ya yang akan menjadi rencana kami untuk membenahi ke depan 5 tahun ke depan tentang PT Air Jayapura. Yang pertama yang akan kita benahi itu adalah berkaitan dengan masalah keuangan ya. Kami ingin bagaimana perusahaan ini mampu untuk meningkatkan likuiditas ya, memiliki kecukupan rasio keuangan ya. Kemudian kami juga ingin memperkecil terhadap utang yang ada saat ini dengan strategi tadi disampaikan melalui penindakan secara hukum ya. Kemudian kami juga ingin memperpendek jangka waktu perputaran utang ini ya. Sekarang ini kan di atas 3 bulan. Itu yang dari sisi keuangan. Nah, kalau kita memiliki uang cukup, saya kira kontribusi untuk PAD pun akan gampang kita penuhi. Kemudian yang kedua, di dalam bidang yang akan juga kami kembangkan itu di sisi daripada cakupan pelayanan ya. Kami betul ingin mengembangkan dan akses masyarakat ini harus betul-betul bertambah ya. Bagaimana nanti ada zona-zona baru yang akan kita berikan pelayanan seperti disampaikan di Moratami ya. Dengan demikian akan terjadi banyak masyarakat yang memperoleh peningkatan cakupan pelayanan, artinya aksesnya akan bertambah. Kemudian tadi dari sisi operasional juga betul ya bahwa kami memiliki PR tersendiri ya, yaitu berkaitan dengan tingginya angka kehilangan air ya, kebocoran tadi yang sampaikan ya, bahwa ada masyarakat yang illegal connection ya, itu memang sebuah kerugian dan kebocoran ini akan menjadi PR untuk diminimalkan. Kemudian berikutnya juga dari sisi operasional juga kami komit untuk kepada pelanggan, kepada masyarakat untuk bagaimana 3K ini selalu kita tingkatkan ya, kualitas, kuantitas, kontinuitas ya. Artinya bagaimana air itu betul-betul bisa cukup ya dinikmati oleh pelanggan dan masyarakat, dan juga kualitasnya juga bagus ya, dengan pengembangan dari sisi pembangunan disinfektan ya, kemudian alat-alat untuk bagaimana air itu bisa untuk layak dikonsumsi ya. Dan kontinuitas ini juga kita akan berupaya untuk bagaimana meningkatkan jam pelayanan. Memang mimpi dan rencana itu harus didukung oleh para stakeholder ya, oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, karena
tidak mungkin kita bisa meningkatkan pelayanan dari sisi kontinuitas, ya, kemudian kuantitas dari jumlah produksi kalau tidak ada perhatian daripada pemerintah untuk menambah sumber-sumber air baru, ya. Sehingga saya berharap bahwa dengan adanya semangat baru dari kami bertiga ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan bisa meningkatkan, ya, performan ataupun kinerja perusahaan. Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan masalah SDM. Nah, SDM itu menjadi penting, ya. 5 tahun lalu kami sudah membangun konsep, ya, bagaimana milenial Papua ini, anak-anak kita ini dari OAP ini bisa bergabung dengan PDAM, ya, dengan bagaimana mengajak bergabung melalui pendidikan Akatirta di Magelang, ya. Itu adalah Akademi D3, ya, Teknik Lingkungan. Nah, kami bersyukur, ya, dari SDM itu juga sudah bisa kita mendapatkan hampir 30 tenaga ahli penyihatan, tenaga ahli lingkungan, teknik lingkungan yang akan dan sudah kerja di PDAM. Nah, kemudian berikutnya juga kita akan juga melakukan diklat-diklat kepada kemitraan-kemitraan dengan beberapa PDAM di Jawa, ya, termasuk juga kita meminta lembaga donor. Saat ini USAID IWOS Tangguh juga sudah memberikan bantuan untuk 5 tahun ke depan, ya, capacity building SDM di PT Air Minum Jayapura, termasuk juga dari Perpamsi. Nah, ini 4 sektor ini akan kita benahi dan kita coba perbaiki. Nah, kaitan tadi dengan masalah pemalangan, masalah hak ulayat itu, ya, masalah hak ulayat itu selalu muncul, ya. Pertama, mungkin pada saat kita melakukan pemasangan jaringan perpipaan, ya, ada juga yang meminta izin lah, permisi, ya. Kemudian berikutnya juga ada juga mungkin, nah, untuk bagaimana nanti menghindari, ya, terjadinya hal tidak diinginkan, memang beberapa sumber, ya, kami melakukan kemitraan dengan keterlibatan masyarakat adat untuk mengelola sumber air, ya. Bagaimana melibatkan anak-anak adat juga untuk terlibat di dalam pengelolaan penyediaan air bersih ini, ya, air minum ini. Nah, bagaimana caranya? Dengan merekrut anak-anak adat untuk bergabung di PDAM. Ya, sudah tentu dengan kualifikasi tersendiri, ya. Kami membuka itu ruang untuk seperti itu, tetapi disesuaikan dengan formasi yang ada, ya, karena ini kan perusahaan, ya. Penambahan juga harus dihitung dengan rasio pelanggan, ya, karena saat ini rasio kami itu 1000 pelanggan dilayani oleh 5 pegawai PT Air. Nah, rasio ini harus dijaga, ya. Artinya kalau ada 1000 penambahan SR, baru kita bisa menambah 5 pegawai, atau ada zero growth, ya, ada penambahan pertumbuhan nol. Jadi kalau ada yang pensiun misalkan tahun ini 16, nah, kami baru bisa menambah. Nah, karena apa? Karena PT Air Minum Jayapura sendiri ini ada pengukuran kinerja yang diaudit oleh BPKP Perwakilan Papua, di mana untuk rasio kinerja pegawai itu dihitung dari persentase berapa jumlah sambungan rumah, kemudian juga diperbandingkan dengan jumlah pegawai, kemudian dikalikan 1000. Nah, ini akan kelihatan nampak. Jadi kalau misalkan nanti ada rasionya misalnya 1000 berbanding dengan 6 pegawai, nah, ini sudah akan menurunkan kinerja. Nah, ini yang akan kita jaga, ya, sehingga memang kami dari perusahaan sangat menjaga sekali rasio itu, karena ini akan mempengaruhi performa perusahaan seperti itu. Baik, kita sudah ada di penghujung waktu, Bapak bertiga. Sebelum kita menutup rangkaian acara kita, mungkin ada closing statement apa yang menjadi harapan Bapak-bapak bertiga di manajemen yang baru, nama yang sudah baru dari PDAM menjadi PTAM. Yang pertama saya mungkin ke Direktur Teknik Bapak Yana Sadit, apa yang menjadi harapan dan juga closing statement Bapak, silakan. Iya, baik, terima kasih. Tentunya yang menjadi harapan buat kami sebagai yang mana dipercayakan pemerintah dalam hal ini sebagai Direktur Teknik, tentunya di bagian bidang teknik memang banyak tingkat kehilangan air sangat cukup tinggi sekali, yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang saya berpikir sangat berat, tapi tentunya dibutuhkan kebersamaan, kerjasama, baik itu warga masyarakat setempat, mulai dari tingkat yang paling terkecil lah, dari distrik, kemudian ke lurah sampai ke RT RW. Bagaimana mereka juga ikut turut memberikan sosialisasi bahwa jangan sampai terjadi kehilangan air, dalam arti ada penyambungan ilegal, pencurian air,
kemudian juga terjadi kebocoran bisa langsung direspon, disampaikan ke kami, pihak PT Minum Jayapura, sehingga ada tindak lanjut daripada kami. Harapan kami bagaimana supaya ke depan air ini ada kepuasan untuk pelanggan, jadi ada penambahan jam pengaliran. Kalau bisa sampai bisa menjadi 24 jam, itu harapan kami ke depan. Ya, mudah-mudahan bisa terjadi ke depan. Oke. Baik, terima kasih Pak Yana Sadit. Saya ke Bapak Shores Ondi juga. Silakan, apa yang menjadi harapan dan juga closing statement nanti ditutup oleh Pak Entis. Silakan. Ya, kami baik dari internal PDAM tentu akan membangun terus sumber daya kami, tetapi berkaitan dengan target kami sesuai dengan bidang tugas saya selaku Direktur Umum akan membuka secara luas informasi kepada pelanggan berkaitan karena kita di sini ada forum pelanggan, akan bekerja sama untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat secara umum tentang pelayanan kami, sehingga di situ kami juga bisa menerima masukan dari masyarakat dan juga pelanggan kami tentang layanan kami, sehingga lewat informasi yang berjalan baik antara manajemen dan juga pelanggan, masalah-masalah seperti yang sudah kita lalui itu bisa kita minimalisir dalam pelayanan kami untuk 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih Pak Undi. Ditutup oleh Pak Entis, silakan. Baik, bagi seluruh warga Jayapura, menurut saya juga ingin memberikan sebuah statement dalam hal bahwa perubahan badan hukum menjadi Persroda ini bukan berarti menjadikan PT Air Minum Jayapura ini mengejar profit sebanyak-banyaknya, tidak seperti itu ya. Karena perubahan ini terjadi karena memang ini adalah amanat daripada undang-undang, amanat aturan yang ada, yaitu peraturan pemerintah nomor 54 ya, tahun 2017, sehingga ini harus dirubah. Nah, bagi kami perubahan ini akan menjadi sebuah motivasi untuk bagaimana memberikan layanan terbaik kepada masyarakat ya, sehingga pola-pola birokrasi akan kami hilangkan, tetapi akan lebih mengedepankan kepada bagaimana memuaskan kepada pelanggan, artinya lebih kepada pelayanan prima. Kemudian berikutnya juga, kami juga tidak akan menghilangkan daripada misi kami dua ya, misi sosial dan misi perusahaan. Artinya ketika kami bicara tentang PT, kami juga tetap akan melihat bahwa ada aspek sisi sosial yang harus diemban oleh BUMD yang dimiliki oleh daerah ya. Jadi kepada masyarakat, saya kira tidak usah khawatir bahwa perubahan ini tidak akan serta-merta PDAM PT Air Minum Jayapura ini akan mencari keuntungan dengan tarif yang tinggi, tidak ya, karena regulasi apapun juga itu ada pihak-pihak yang harus memperoleh persetujuan kepada bupati, wali kota, termasuk DPR ya. Jadi sekali lagi harapan kami adalah dengan perubahan badan hukum ini bisa menjadi starting awal kami untuk memenuhi pelayanan, dan kedua untuk menjadikan tidak kesadaran bersama kepada pelanggan bahwa PT Air Minum Jayapura ini akan hidup kalau pelanggan juga sadar akan kewajibannya. Begitu juga dengan pemerintah daerah, kehadiran menjadi Persroda ini akan lebih banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan, terutama di dalam sisi penyertaan modal. Jadi dengan kata lain, itu tidak ada kenaikan harga ya Pak ya? Tidak ada ya? Karena itu yang ditakutkan toh. Tidak ada. Baik, terima kasih Bapak Yana Sadit, terima kasih Pak Entis, dan terima kasih juga Bapak Shores yang sudah membuka pintu rumahnya. Kita hadir di tempat ini, terima kasih banyak. Dan usai sudah perjumpaan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa, kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa, dadah.